Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita masih belajar PLH ya, Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, kita sudah mulai ke bab 2, yaitu mengenai lingkungan biotik. Jadi nanti kamu bisa mengenali lingkungan sekitar, terus mengenali jenis-jenis lingkungan biotik dan materi lainnya. Tak lupa tetap jaga kesehatan di rumah ya. Sebelum kita belajar hari ini, berdoa terlebih dahulu. Kalian pernah mendengar kata lingkungan tidak? Lingkungan adalah wilayah yang ada di sekitar kita. Kalau lingkungan yang ada di sekitar rumah kita disebut lingkungan rumah. Contohnya ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan halaman. Yang ibu tanyakan, kalau lingkungan yang ada di sekitar sekolah disebutnya lingkungan apa? Ada perpustakaan, ruang guru, kelas, sekolah, dan kantin. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita itu disebutnya lingkungan sekolah. Nah, kalau lingkungan karena ada di tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, mau bermain, bekerja, gitu ya. Terus lingkungan ini terbagi lagi menjadi 2. Nih, lihat gambarnya. Ada lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kita bahas dulu ya. Lingkungan biotik itu apa? Biotik itu yang akan kita bahas hari ini adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3. Ini ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kalau lingkungan yang satu lagi yaitu lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas benda mati seperti tanah, air, batu. Nah, seperti itu ya. Kita belajar satu-satu ya. Jenis-jenis lingkungan biotik. Tadi sudah Ibu jelaskan, lingkungan biotik itu terdiri atas makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan ini saling membutuhkan. Tanaman, hewan membutuhkan manusia. Manusia juga membutuhkan tanaman dan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Lingkungan biotik yang pertama yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu kan makhluk hidup, memiliki peranan sangat penting bagi makhluk hidup lainnya. Tumbuhan ada beraneka macam. Bunga di taman, ini juga tumbuhan. Pohon-pohon di hutan masih termasuk tumbuhan. Nah, begitu juga nih padi di sawah, yaitu masih termasuk tumbuhan. Tumbuhan diperlukan hewan dan kita manusia untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuhan ini menyediakan bahan makanan yang dimakan oleh hewan dan kita manusia. Jika tidak ada tumbuhan, hewan dan manusia tidak dapat hidup. Agar tumbuhan dapat subur, tumbuhan itu memerlukan makanan dan air, juga memerlukan sinar matahari. Maka tumbuhan itu perlu dipupuk dan disiram. Lingkungan biotik selanjutnya, yang kedua yaitu hewan. Hewan juga merupakan makhluk hidup, termasuk ke dalam lingkungan biotik. Ada hewan yang hidup di darat, di air, dan di udara. Nih, ada hewan yang hidup di darat. Contohnya bisa kalian lihat ya, ada gambar kambing, sapi,
ada domba, ada apa lagi? Mungkin kalian bisa menebak yang hidup di darat hewan apa saja ya. Terus ini ada hewan yang hidup di air. Contohnya nih, lihat gambar ibu ya. Ada ikan, ini udang, ini ada kepiting. Coba kalian sebutkan lagi, kira-kira yang hidup di air hewan apa saja? Yang terakhir itu nih hewan yang hidupnya di udara. Contohnya nih adalah burung. Terus ini langka nih, kalian masih suka melihatnya tidak? Ini adalah gambar capung. Hewan-hewan ini juga memerlukan makanan dan minuman agar dapat tumbuh sehat. Lanjut ya, ada hewan yang memakan tumbuhan. Nih, ini adanya sapi makannya rumput. Sama kambing juga makannya rumput ya. Kalau ini sebelahnya ada hewan yang memakan daging. Contohnya singa. Terus ada lagi contoh hewan yang memakan biji-bijian. Ini adalah burung. Kita tahu ya, hewan itu berguna bagi manusia. Misalnya nih, lihat, ada ayam. Ayam diambil dagingnya sama telurnya. Kalian suka makan daging dan telur ayam kan? Terus ini ada juga sapi. Sapi banyak nih. Diambil dagingnya sama susunya. Terus ada kuda. Kalau kuda itu dimanfaatkan tenaganya. Kotoran mereka nih, kotoran hewan dapat dibuat pupuk loh untuk menyuburkan tanaman. Namanya adalah pupuk kompos. Dan lingkungan biotik yang ketiga adalah manusia. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk tumbuh dan berkembang. Makanan itu bisa berasal dari tumbuhan, bisa juga dari hewan. Makanan yang bergizi itu tidak harus yang mahal ya. Makanan yang bergizi itu untuk membuat kita tumbuh sehat. Kita manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya nih, kita membutuhkan daging, terus membutuhkan nasi dan sayur mayur, juga membutuhkan kayu. Kayu kan dari tumbuhan untuk perabotan rumah. Coba lihat di rumah kamu, perabotan apa yang terbuat dari kayu? Hewan dan tumbuhan itu perlu dilestarikan agar kita manusia tercukupi kebutuhannya. Tanpa adanya hewan dan tumbuhan, manusia akan punah juga. Nah, kita sudah tahu ya, lingkungan itu kan sebagai tempat tinggal kita, makanya harus kita jaga dan pelihara. Lingkungan yang terpelihara akan tampak indah dan menyenangkan untuk dilihat. Rumah bersih, rapi, ada taman bunganya, makin terlihat indah. Terus kalau rumah yang indah, pasti nyaman ditinggali. Begitu juga nih dengan gambar yang sebelah, sekolah. Kalau sekolah bersih, rapi, indah, terawat, jadinya nyaman untuk belajar. Kita harus menyenangi keindahan. Lingkungan yang indah itu membuat hidup kita menjadi lebih semangat, membuat tubuh kita juga terasa segar. Bagaimana sekarang cara agar lingkungan kita indah? Tentu saja dengan menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya yang paling mudah, tidak membuang sampah sembarangan. Tanaman dirawat dan dipelihara dengan baik. Lingkungan itu ciptaan Tuhan, jadi kita wajib menjaga dan melestarikannya. Kita tidak boleh merusak lingkungan ya. Memelihara lingkungan biotik. Tahu kan tadi ya, lingkungan biotik itu ada hewan dan tumbuhan. Nah, kenapa harus dipelihara? Kenapa tumbuhan dan hewan itu kan harus dijaga supaya tetap lestari. Lestari itu tidak punah. Yang pertama ini adalah memelihara tumbuhan.
tumbuhan yang kita tanam itu harus dipelihara supaya tetap subur, berbunga atau berbuah. Jadi harus dirawat dengan baik. Contohnya nih, karena memerlukan air, tentu saja harus disiram menggunakan air secara teratur. Mudah kan? Terus selain itu kita harus memberinya pupuk, boleh dengan pupuk kompos. Dan selanjutnya diberikan atau kita menyemprot dengan insektisida supaya hama dan penyakitnya mati. Tumbuhan itu harus kita jaga ya, jangan ada tangan-tangan jahil, jangan suka memetik bunga sembarangan, apalagi menebang pohon sembarangan. Karena tumbuhan yang terawat itu memberikan banyak manfaat untuk kita. Udara menjadi segar, sayuran dan buah tercukupi, juga terhindar dari bencana banjir dan kekeringan. Jadi, ayo kita rawat dan pelihara tumbuhan ya. Yang selanjutnya adalah memelihara hewan. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa hewan yang kamu pelihara? Bagaimana cara memeliharanya? Nah, kalau hewan itu kan ada yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa. Kalau hewan yang tidak bisa dipelihara itu disebut juga hewan liar, dibiarkan hidupnya bebas. Contohnya juga banyak yang hidup di hutan. Meskipun hidupnya di hutan, tetap harus kita lestarikan agar tidak terjadi kepunahan. Caranya itu bagaimana, Bu? Caranya adalah kita tidak memburunya, atau boleh juga dikembangbiakan di kebun binatang supaya tidak punah ya. Contoh-contoh hewan liar itu nih, ada gajah, harimau, ada singa, ada ular. Itu termasuk hewan liar. Masih memelihara hewan ya. Tadi ada hewan yang liar atau yang tidak bisa dipelihara. Sekarang adalah hewan yang bisa dipelihara manusia. Contohnya yang paling dekat itu kambing, ayam, sapi, kucing, burung, dan banyak lainnya ya. Hewan peliharaan itu harus dipelihara dengan baik. Caranya tidak sulit kok. Harus ada kandang. Buatkan kandangnya, dibersihkan kandangnya dengan teratur. Terus hewan yang kamu pelihara diberi makan dan minum, dijaga kesehatannya. Kalau perlu dimandikan, boleh dimandikan. Jadi kata kuncinya makhluk hidup itu ada 3 ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita sudah belajar banyak nih hari ini. Terima kasih ya kalian yang sudah belajar bersama Bu Guru. Ingat selalu jaga kesehatan. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak ya. Jangan lupa selalu beribadah. Terima kasih kalian yang sudah belajar bersama Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.